Halo teman-teman, selamat datang kembali di series belajar algoritma struktur data. Kalau di video sebelumnya kita sudah implementasi array versi kita sendiri menggunakan bahasa C. Kita juga sudah memesan memori dan kemudian mengembalikan memori. Dan kita bisa lihat buktinya di sini. Setelah kita melakukan pengetesan apakah ada memori yang leak, kita sudah melihat di sini bahwa semuanya aman, tidak ada memori yang bocor. Nah, ini penting kita ketahui karena nantinya code yang kita tulis di sini akan kita import ke Go. Nah, kenapa kita harus perlu memikirkan ada memory leaks? Nah, Go dengan C itu memiliki mekanisme yang berbeda dalam manajemen memori. Semua yang kita lakukan di C itu serba manual. Kalau kita pesan memori, kita harus kembalikan juga ke sistem operasi. Di Go itu ada namanya garbage collector. Ketika kita pesan memori dan memori ini tidak digunakan lagi, garbage collector itu akan mencari, oh ini memori tidak dibutuhkan lagi, akan dibersihkan agar kita bisa memesannya lagi untuk melakukan hal lain. Oke. Nah, oleh karena itu, agar si eh, si code si kita ini tidak membuat code golang kita jadi ada memori leak, ya kan? Karena code golang kita nantinya tidak bisa tahu apa yang dipesan oleh si. Kayak nggak tahu yang dipesan si, jadi dia nggak bakal bisa bersihin. Nah, oleh karena itu kita harus pastikan semuanya sudah dibersihkan kalau memang cara penggunaannya benar. Oke? Nah, teman-teman mungkin bertanya-tanya ya, apa mungkin bisa kita mengimport C ke Go gitu. Nah, sebenarnya ini adalah hal umum teman-teman. Kalau kalian perhatikan bahasa-bahasa yang major gitu ya, seperti Go, Rust, atau mungkin bahkan seperti Haskell gitu ya. Nah, mereka itu menyediakan sebuah library versi mereka sendiri yang kita gunakan nanti berinteraksi dengan code yang ditulis dengan C ataupun C++. Oke? Nah, ini penting karena kebanyakan software yang atau library yang saat ini kita gunakan itu udah dikembangkan dari jauh-jauh hari gitu ya, sejak era computing. Nah, bukan kemungkinan lagi ya, kebanyakan library itu ditulis menggunakan bahasa seperti C. Akan sangat banyak effort kalau kita nulis ulang semuanya menggunakan bahasa pemrograman modern seperti Go ataupun Rust gitu ya. Nah, oleh karena itu, mereka membuat agar kita lebih mudah untuk mereuse code yang sudah pernah ditulis. Dan itu udah battle tested juga gitu ya. Walaupun memang bakal ada memory leaks, tapi setidaknya kita bisa membuat fitur dulu gitu ya. Atau bisa membuat produk yang berguna dulu. Oke, dan ketika nanti produknya dites, mungkin akan ada memory leaks, dan memory leaks akan di-report, ya kita akan memperbaikinya gitu. Oke, dan sangat banyak library-library yang sukses itu biasanya itu menggunakan library dari C. Oke, nah jadi ini hal umum lah, praktik umum yang dilakukan di big project gitu ya. Oke, nah kali ini kita tidak akan melakukan big project, tapi setidaknya kita bisa melihat bagaimana dua bahasa berbeda itu dihubungkan. Nah, oleh karena itu kita mulai dari library yang digunakan oleh C. Nah, ini library dari standar library ya. Oke, kita cari di sini namanya ada Sigo, Sigo dari Golang gitu ya. Oke, kalau kita lihat dokumentasi di sini, nah, line pertama yang mengatakan adalah kita bisa menggunakan C layaknya package gitu ya di Go. Nah, yaitu dengan mengimport C di sini. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini semuanya menggunakan komen. Mungkin saya perbesar ya. Nah, cara kita menggunakan atau mengimport code C menggunakan Golang itu adalah dengan adanya statement import di sini, package import, dan kita tambahkan komen. Ini sesuai deskripsi di sini ya. Komen ini yang akan dibaca sama Go compiler nantinya. Oh, ini ada code C di sini. Nah, cara mengaksesnya nanti kira-kira gimana gitu ya. Untuk yang ini kita abaikan dulu. Kita perhatikan, ada nggak example di sini? Saya butuh example. Nah, ini teman-teman. Ini adalah package main. Oke, di sini dia membuat code C di dalam komen, kemudian diimport C. Nah, import FMT itu adalah dari Go ya. Kemudian untuk mengakses function di sini, coba kita perhatikan functionnya itu adalah init func. Di mana init func di sini? Si init func ada dua function. Tidak ada init func di sini. Oh, ada init func di sini teman.
Saya tidak perhatikan di bagian sini ya. Nah, ini adalah cara membuat function dengan tipe, atau kita sebut ya, membuat function pointer di dalam C gitu ya. Kalau bahasa modernnya kita bilang sebagai function type gitu ya, function type atau callback dan lain-lain lah ini. Nah, perhatikan di sini callback nih. Init func ini adalah callback. Oke. Nah, kalau di sini namanya ini function pointer. Kemudian yang kita lakukan di sini kita panggil bridge in func ya. Itu adalah function yang ini. Nah, cara mengaksesnya kita tinggal pakai di sini c dot nama functionnya ini. Oke, kurang lebih kayak gini teman-teman. Tetapi ada hal yang berbeda nggak di sini kurang lebih ya? Coba kita perhatikan, kita butuh f di sini. F ini juga adalah sebuah function nih. Ini function. Oke, function pointer yang tidak menerima apapun, tapi mengembalikan integer. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Oke. Nah, mungkin akan kita coba dulu kali ini ya. Kita coba ini, kita copy paste saja. Why not gitu ya. Kita copy paste, saya akan masukkan ke dalam sini. Oops, go file. Tentunya kita buat main aja dulu di sini. Tapi karena ini udah package main, kita pakai ini ya. Si array ini udah package main. Sekarang saya komen dulu semuanya, saya pindahkan ini di atas tadi. Kalau kita jalankan sekarang, ini akan mengembalikan 42. Oke. Kita coba jalankan, apakah berhasil? Berhasil. Oke. Coba kita ganti ini menjadi 43. Kita jalankan 43, benar ya? Nah, kita bisa bahkan membuat function kita sendiri di sini. Coba kita buat dulu aja pakai komen di sini. Saya hapus semuanya ini. Kita tulis dulu kayak gini. Oke, saya akan buat sebuah function. Function di sini yang tujuannya hanya menambahkan dua buah elemen, yaitu ada integer A, integer B, kurang lebih kayak gini ya. Kemudian kita akan return hasilnya di sini. Oops, tentunya ada komen di sini ya. Return A ditambah B. Nah, kayak gini. Sekarang karena kita tambahkan function add di sini, atau mungkin kita buat my add biar lebih spesifik namanya gitu ya. Nah, kita aksesnya itu selalu menggunakan C di sini. Jadinya adalah C dot. Nah, ini nggak ada completionnya di sini, is okay. My add. Nah, dia menerima dua buah integer. Nah, sekarang kita coba dulu aja. Harusnya ini gagal. 3 tambah 4, harusnya 7 balikannya kan? Kita lihat di sini. Ini adalah my add-nya, ini adalah hasilnya. Kalau kita print ini, apakah berhasil? Berhasil ya teman-teman, walaupun kita tidak melakukan secara eksplisit mengkonversi ini ke dalam integer gitu ya, integernya sisi. Oke, dia langsung otomatis mengkonversi ini. Nah, tapi saya penasaran kalau misalnya ini adalah apa kira-kira tipe data yang berbeda di C dengan di Golang. Oke, oh string. Ya, string. Oke. Nah, sekarang saya bakal buat di sini adalah string. Misalnya ini tadi function kita ya. Aku bakal buat suatu apa di sini? Satu function. Buat aja namanya adalah say hello. Oke, say hello atau mungkin hello world aja ya. Hello world. Nah, function ini say hello sih tepatnya tadi. Biar kita bisa passing parameter ya. Say hello. Nah, di sini akan saya pasang sebuah const char atau pointer ke karakter yang ini biasa kita membuat sebuah string di Go ya, di C gitu. Di situ nggak ada tipe data string, yang ada itu adalah pointer ke karakter gitu ya. Nah, kita buat aja nih s stringnya kita. Kemudian di sini akan kita lakukan hanya ngeprint, yaitu menggunakan, ada yang ingat print f. Kita buat aja adalah hi. Ini adalah person s, kemudian person n. Oke, kemudian setelah kayak gini, kita akan buat titik koma. Nah, tentunya printf itu ada di dalam sebuah library lain gitu ya. Makanya kita perlu import di sini. Include, namanya adalah stdio.h. Oke, kita buat kayak gini.
Nah, kalau kita panggil sekarang say hello di sini, apa yang terjadi? Kira-kira say hello, ini saya komen dulu nih. Keduanya saya komen, kemudian saya panggil c dot say hello. Oke, ini adalah nama function kita tadi. Kemudian saya akan passing, tentunya ini kita passing s ya. S ini adalah nanti string yang akan kita buat di sini sebagai siapa yang disapa gitu ya. Buat aja misalnya adalah hello guys gitu ya. Kayak gini. Oke, atau hello Bob gitu ya. Buat kayak gini kurang lebih. Kalau kita buat kayak gini, nah kita nggak bisa menggunakan si Bob ini, yang mana itu adalah string digolang, sebagai constant type untuk karakter di C. Nah, caranya gimana kita konversi gitu ya. Nah, tapi sebelum ke sana, kenapa ini bisa terjadi adalah karena di C itu setiap string itu harus null terminated gitu ya. Null terminated itu kurang lebih kayak gini. Kalau kita pesan sebuah, jadi sebenarnya string itu adalah array ya. Makanya kita ada pointer ke S gitu. Nah, misalnya adalah array kayak gini. Si Bob. Oops, setiap karakternya kurang lebih kayak gini. Bob. Kemudian ada tanda seru di sini ya. Nah, tambah satu ada karakter namanya itu si slash null. Itu adalah namanya null terminated. Ini menandakan bahwa ini sudah akhirnya string. Nah, ini convention string di dalam C. Oleh karena itu, karena si Go itu tidak memiliki null terminate, kita akan mengkonversi ini menggunakan null terminate. Nah, itu sudah disediakan oleh Golang juga, yaitu menggunakan si string. Coba ya, string. Apakah ada? Saya ada sisa. Seingat saya ada string. Oke. Kita cari string. Si string. Nah, ini, teman-teman. Oke. Kita pakai si string di sini ya. Jadi bisa kita buat kayak gini. Agar ini menjadi bisa dibaca oleh si C, kita akan bungkus ini menjadi c.jstring. Kayak gini. Nah, ini yang saya bilang tadi itu perlu mengkonversi tipe datanya. Agar dua bahasa ini bisa berkomunikasi, mengerti gitu ya. Oke, dan sekarang muncul Hi Bob. Coba ini Hi Alice. Muncul Alice juga di sini. Oke, nah ini kurang lebih yang akan kita gunakan di sini nanti. Konsepnya. Dan nextnya kita akan import code yang kita buat sebelumnya ke Go. Oke, nah ini kan kita lakukan di video berikutnya teman-teman. Mungkin cukup sekian dulu di video ini. Kita lanjut di next section ya. Sekian teman-teman, thank you.